Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha bagi yang merayakannya. Semoga damai ada di dalam hati kita semua. Teman-teman, pada online experience kita hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi bersama rekan saya, Yosi and GCC Band. Mari kita ikut menyanyi jika Anda tahu akan lagunya. Jika tidak, mari bersama-sama kita nikmati lagu ini serta liriknya yang menguatkan kita. Dan setelah rekan saya Yosi dan GCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Aro dengan tema Unbroken Spirit. Apakah yang dimaksud dengan tema ini? Mari pada hari ini kita simak bersama apakah teguran dan kekuatan firman Tuhan untuk Anda dan saya hari ini. Dan marilah kita terus bersemangat dalam menjalani hidup ini dengan antusias dalam bekerja, berkarya, dan beribadah. Sehingga kehidupan kita makin berdampak dan menjadi berkat untuk sesama kita, terutama untuk diri kita sendiri, agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kami bersyukur Kau curahkan Roh-Mu bagi setiap kami. Sebab Roh-Mu ada untuk menolong setiap hidup kami. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke, percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oke, percaya perkara ajaib terjadi Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sebab kami bersyukur Kau memberikan Roh-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama nyatakan, tiada yang mustahil bagi Roh-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh-Mu Allah turut bekerja antara kita. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, yes Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa kembali datang beribadah ya. Dan selamat hari Pentakosta untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Bro Ganes, apakah penta atau pantai ya? Nah, yang benarnya itu penta ya. Nah, jadi penta itu kalau dalam bahasa matematika atau fisika itu 50 ya. Nah, 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati ya. Setelah hari Paskah 50 hari kemudian
Pentakosta atau 10 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah kenaikan, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Nah, dan Roh Kudus itu sudah turun ya Bapak Ibu. Artinya kita tidak lagi menanti-nantikan Roh Kudus tersebut. Tetapi kita sudah menerimanya. Artinya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menerima pengurapan Roh Allah. Roh Allah tersebut, Roh Kudus tersebut sudah ada di dalam hidup kita, sudah bernaung di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya rasa sebagai orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, seharusnya kita menjadi orang yang bersuka cita. Kita menjadi orang yang senang karena sekarang Roh Allah itu sudah bernaung di dalam hidup kita. Kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi saya ingin bertanya Bapak Ibu. Setelah kita sudah percaya kepada Kristus, kita menerima kuasa Roh Kudus. Lalu hidup seperti apa yang sudah kita jalani selama ini? Kalau kita coba flashback, melihat lagi ke belakang. Maka hidup seperti apa yang sudah kita jalani bersama dengan Roh Allah yang ada di dalam hidup kita? Hidup seperti apa yang kita jalani sebagai pengikut Tuhan Yesus? Apakah hidup kita berjalan seperti yang kita inginkan? Apakah hidup dipimpin oleh Roh Allah? Berarti hidup kita selama ini berjalan dengan baik, berjalan mulus seperti jalan tol? Atau bagaimana? Bagaimana kehidupan para pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus pada pertama kali Roh Kudus turun di peristiwa Pentakosta pertama kali di dalam Kisah Rasul? Bagaimana kehidupan mereka? Apakah hidup mereka juga baik-baik saja? Ternyata kalau kita baca kisahnya Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul khususnya, ternyata hidup mereka juga tidak baik-baik saja ya. Justru setelah peristiwa Pentakosta, para murid-murid pada saat itu dan orang-orang Kristen mula-mula, ternyata mereka justru mengalami penganiayaan Bapak Ibu. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang dengan mereka pada saat itu. Bahkan Petrus berulang kali ditangkap, masuk penjara. Ada Stefanus yang dirajam batu. Ternyata hidup mereka juga ternyata nggak baik-baik aja gitu. Nah, apakah hidup yang kita jalani setelah menerima kuasa Roh Allah, apakah akhirnya kita memiliki hidup yang selalu berani menjalani hidup kita atau tidak? Apakah kita selalu terus bersyukur kepada Tuhan senantiasa? Apakah kita bisa? Apakah kita selalu semangat di dalam pelayanan, terus menyala di dalam pelayanan kita? Apakah kasih kita kepada Tuhan tetap sama seperti kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Ternyata nggak selalu juga ya. Terkadang justru kita mengalami ketakutan menjalani hidup ini. Kita khawatir Tuhan sudah memberikan hidup yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi seringkali kita justru takut menjalani hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang menjadi masalahnya Bapak Ibu. Kita ingin sekali dipimpin oleh Roh Allah. Saya ingin sekali dipimpin oleh Roh Allah dalam hidup saya. Dan mungkin juga saudara-saudara menginginkan hal yang seperti itu. Ingin sekali. Gitu. Tetapi justru yang sering kali terjadi adalah justru kita dipimpin oleh ego kita. Kita dipimpin oleh keinginan-keinginan kita. Dan itu membuat kita akhirnya tidak berdaya. Dan faktanya Bapak Ibu tidak sedikit juga akhirnya anak-anak Tuhan meninggalkan imannya pada Tuhan. Karena tidak berdaya mengalami situasi hidup yang seperti itu. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka akan sangat mudah untuk kita mengalami kepahitan, patah semangat, dan akhirnya putus asa. Bukankah ini realita hidup yang seringkali kita alami? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengalami urapan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, ada satu puisi judulnya Humpty Dumpty.
Nah, puisi ini cukup pendek sebenarnya, tetapi sangat bermakna ya. Jadi puisi ini muncul sekitar 1800-an dan kemudian akhirnya puisi ini dipakai dalam permainan anak-anak di Amerika. Nah, kebetulan puisi ini ada klipnya, jadi kita lihat dulu klip singkatnya bentar ya. Humpty Dumpty duduk di tembok, Humpty Dumpty pun terjatuh. Para kuda dan kesatria raja tak dapat satukan Humpty kembali. Humpty Dumpty duduk di tembok, Humpty Dumpty pun terjatuh. Para kuda dan kesatria raja tak dapat satukan Humpty kembali. Cocomelon. Ya, berasa kan nonton Cocomelon ya. Jadi yang bawa anak-anak hari ini bisa senang ada Cocomelon. Nah, Bapak Ibu, puisi Humpty Dumpty dengan apalagi ditambah dengan klipnya yang terlihat lucu, namun juga memberikan kebenaran-kebenaran yang cukup relate dengan kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Dumpty tadi itu digambarkan memiliki cangkang yang cukup rapuh ya. Jadi ketika Dumpty ini jatuh, maka semuanya berakhir. Cangkangnya menjadi retak dan tidak ada yang bisa mengembalikannya ke bentuk semula. Nah, di kata-kata puisi itu ada kalimat yang mengatakan para kuda dan kesatria sekalipun tidak dapat menolong memulihkan kehancurannya. Dia begitu rapuh. Nah, puisi ini bermaksud juga memberikan gambaran kehidupan kita yang begitu rapuh. Yang terkadang sudah melakukan berbagai usaha, tetapi ternyata masih belum bisa terpulihkan. Mungkin kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti yang dialami Dumpty ya. Hancur, sepertinya tidak ada lagi harapan untuk bisa memperbaikinya. Dan mungkin saat ini kita juga sedang mengalami seperti itu. Seperti apa yang dialami oleh Humpty Dumpty. Dan itu memang realita kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan sudah ada Roh Kudus sekalipun, ternyata kita juga masih bisa mengalaminya. Lalu bagaimana kita harus menjalani hidup jika realita hidup yang terkadang kita temui adalah seperti ini? Nah, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Tetapi nanti kita juga akan melihat secara keseluruhan kisah ini, tetapi kita akan baca per bagian terlebih dahulu. Nah, Lukas 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-38, saya akan bacakan bagi kita semua. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang dua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang pertama, nanti kalau kita baca seluruh kisahnya itu bernama Simon. Nah, tapi bukan Simon Petrus murid Yesus Bapak Ibu ya, tapi orang yang berbeda. Nah, dia bernama Simon, dia ini adalah seorang Farisi. Nah, orang Farisi ini biasanya disebut sebagai ahli agama, mereka udah belajar Taurat, udah ngerti Taurat. Jadi ya mereka adalah orang yang cukup tahu apa yang Tuhan perintahkan khususnya di dalam perjanjian baru. Dan kemungkinan dia adalah seorang yang terhormat di kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, karena biasanya ya orang Farisi juga termasuk orang yang memiliki strata sosial yang cukup tinggi di dalam masyarakat. Tetapi kita tidak tahu ya kenapa dia mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Karena biasanya orang Farisi memusuhi Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan besarnya juga adalah kenapa orang ini ngundang Yesus makan di rumahnya. Mungkin dia mau pamer dengan teman-temannya karena dia bisa ngundang Yesus makan di rumahnya gitu. Nah, ini
tokoh yang pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian orang yang kedua yang bertemu dengan Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang bertolak belakang dengan Simon ini. Dia adalah seorang wanita berdosa. Tetapi yang menarik adalah ternyata Tuhan tetap menerima dua orang yang berbeda ini, Bapak Ibu. Undangan dari Simon, si orang Farisi, ia tetap menggugah hati Tuhan sehingga Tuhan tetap datang ke rumahnya dan menerima jamuan makan di rumah Simon, si orang Farisi tersebut. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Bapak Ibu, seringkali juga atau banyak dicatat kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu makan bersama dengan orang-orang berdosa. Jadi ternyata makan atau cerita tentang jamuan makan itu sudah biasa diceritakan di dalam Alkitab bagaimana Yesus satu meja makan dengan orang-orang berdosa khususnya pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Simon juga menggugah hati Tuhan dan Tuhan Yesus menerima undangan dari Simon. Dan jika Simon percaya kepada Yesus pada saat itu dan itu pasti membuat surga bersuka cita. Tetapi bukan hanya orang seperti Simon yang bisa menggugah dan menyentuh hati Tuhan. Tetapi juga air mata dari seorang perempuan sundal yang menangis terseduh-seduh di bawah kaki Yesus juga menyentuh hati Tuhan Yesus. Bukan hanya orang yang merasa puas dengan dirinya seperti Simon yang bisa menggugah hati Tuhan, menggugah belas kasihan Tuhan. Tetapi hidup yang rusak, hati yang hancur, juga sanggup menyentuh hati Tuhan. Air mata wanita sundal yang jatuh di kaki Yesus diterima oleh Tuhan. Sekalipun dia adalah wanita berdosa. Dan perempuan ini sadar betul bahwa sebenarnya dia adalah orang yang tidak berdaya. Dia tidak layak. Dan dia sadar dia benar-benar butuh Tuhan. Nah, ada satu kebenaran yang menjadi kesamaan dari dua orang ini adalah mereka sebenarnya adalah sama-sama orang berdosa. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang pertama, Simon, tidak sadar dia sakit. Sehingga dia merasa ya saya tidak butuh dokter untuk menyembuhkan saya. Tetapi si perempuan sundal ini dia tahu nih dia sakit. Dia tahu dia tidak layak, dia tahu dia sudah banyak melakukan dosa. Sehingga dia juga membutuhkan sosok pribadi yang bisa memulihkan kehidupannya. Nah, ini yang membedakan kedua orang ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ajak kita semua untuk kita renungkan bersama-sama dari teks ini ya. Bahwa yang pertama kita belajar satu hal bahwa ternyata juga jiwa yang hancur, hidup yang tidak lagi sama seperti semula ketika mengenal Tuhan Yesus dan hati yang remuk, berbicara tentang ketergantungan pada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita dalam hidup ini kita bisa saja mengalami kelemahan, kita bisa mengalami kerapuhan, tetapi kita juga harusnya sadar bahwa kita membutuhkan sosok pribadi yang bisa memberikan pemulihan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang hidupnya juga kacau, yang hidupnya hancur, tetapi lari kepada hal-hal yang lain. Dan ini yang kurang tepat. Tetapi ketika kita justru lari kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita mengalami kemenangan. Dan perempuan berdosa ini, dia tahu betapa besarnya dosa yang ia sudah lakukan. Betapa rusaknya hidup yang dia miliki selama ini. Dan dia sadar dia butuh juru selamat. Dia butuh penolong yang menarik dia keluar dari kubangan dosanya. Saudara-saudara, dalam hidup ini saya juga yakin bahwa kita juga membutuhkan penolong. Dan puji Tuhan ya, dalam diri kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberikan penolong kepada setiap kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus artinya itu penolong atau pendamping ya. Di dalam Bible-nya itu Roh Kudus, Parakletos artinya penolong atau pendamping. Nah, berarti kalau dia adalah penolong berarti ya dia hanya penolong gitu. Dia adalah pendamping. Dia mendampingi anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup yang terkadang tidak mudah ini. Ia yang akan terus mengarahkan kita
dan mengingatkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ia yang akan terus menyadarkan kita bahwa ada Tuhan dalam hidupmu nih. Tapi asalkan kita tidak menolak pertolongan dari sang penolong tersebut. Ibaratnya nih, seseorang sudah sedang mau jatuh di jurang, kemudian kita mau nolong, mengulurkan tangan, tetapi dia tidak mau menyambut tangan kita yang mau menolong dia. Lalu siapa yang dapat menolong dia? Kalau dia tidak meraih tangan yang mau menolong dia, maka dia langsung jatuh ke jurangnya. Hal yang sama, jika kita menolak pertolongan dari penolong tersebut, lalu siapa lagi yang bisa menolong kita menjalani hidup kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama adalah bahwa ternyata juga Bapak Ibu, kesadaran kita tahu kita ini adalah orang yang tidak berdaya, maka itu menjadi awal dari pemulihan dan penyembuhan. Simon tidak tahu dia sakit, sehingga dia tidak berobat dan dia tidak cari tabib untuk bisa menyembuhkannya. Sehingga Simon si orang Farisi tidak mengalami apa-apa. Tetapi perempuan berdosa, perempuan sundal ini justru mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia tahu dia tidak layak dan dia butuh penolong, dan dari kesadarannya tersebut ia mau mencari penolong tersebut. Dan akhirnya ia mengalami pemulihan dan ia disembuhkan. Bukan hanya masalah dia menerima keselamatan, tetapi juga jati dirinya dipulihkan. Hidupnya yang sudah rusak, jati dirinya yang sudah rusak sebagai seorang perempuan sundal, sudah tidak dianggap di dalam masyarakat, sekarang dipulihkan. Mungkin selama ini karena ia begitu malu dengan dosanya, ketika jalan di muka umum, dia tidak berani mengangkat mukanya. Tetapi sekarang hidupnya sudah dipulihkan. Sehingga ia bisa melihat mata orang lain. Dan dia bukan lagi menjadi wanita berdosa, tetapi ia adalah wanita yang mengurapi kaki Yesus. Karena ia telah dipulihkan. Dan dia pulang ke rumahnya sebagai pemenang. Nah, ini yang Tuhan berikan Bapak Ibu bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan penuh kehancuran, dengan penuh kerendahan hati dan menangis di bawah kaki Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang mencari dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Maka jika kita ingin mendapatkan lawatan dari Tuhan, maka menangislah di bawah kaki Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 di sana dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang datang kepadanya dan menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Dan perempuan berdosa ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa ini menunjukkan satu hal kepada kita semua juga, bahwa ternyata masih ada pengampunan bagi orang terburuk sekalipun. Simon dan kawan-kawannya tahu sekali siapa perempuan ini. Dia adalah perempuan berdosa. Dan mungkin saja Simon dan kawan-kawannya adalah langganan dari perempuan ini. Sehingga mereka tahu bahwa perempuan ini adalah wanita berdosa. Tetapi mereka hanya menganggap perempuan ini yang berdosa, tetapi mereka tidak. Mereka adalah manusia yang sempurna. Sehingga ketika mereka melihat orang yang berbeda dengan mereka, maka langsung mereka cap, tidak layak untuk kerajaan surga. Tidak lagi bisa diperbaiki. Sehingga ketika ada orang yang sudah mereka cap berdosa, maka akan dikucilkan di dalam masyarakat. Tetapi berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ia menerima perempuan ini. Ia memberikan pengampunan, memberikan pemulihan kepada perempuan berdosa ini. Yesus menunjukkan bahwa orang yang bersalah sekalipun, orang yang berdosa, orang terburuk sekalipun, juga boleh datang menghampiri Yesus dan menerima pengampunan.
Saya senang dengan spirit yang ada di gereja kita. Kan ada tagline di gereja kita adalah gereja bagi orang yang tidak suka bergereja. Menjadi gereja bagi orang yang tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna sangat di-welcome di tempat ini. Dan bukankah ini juga adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ia hidup di dunia ini. Dan sudah seharusnya kita sebagai orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus juga menunjukkan sikap yang penuh belas kasihan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang lain, kepada orang yang berbeda dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama adalah ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita juga memiliki panggilan untuk membagikan kasih tersebut. Dan di dalam ayat ini dikatakan orang yang menerima sedikit akan sedikit berbuat kasih. Dan orang yang menerima banyak akan semakin banyak berbuat kasih. Nah, di dalam teks ini ayat 41 sampai ayat 43, di sana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang. Dan pastinya jika hutang ini dianggap lunas, maka yang senang atau yang memiliki sukacita yang lebih besar adalah orang yang memiliki hutang paling besar tetapi dianggap lunas. Simon merasa tidak berhutang apa-apa. Gitu. Tetapi perempuan ini tahu sekali dia berhutang banyak karena dosa-dosanya. Tapi berbeda dengan Simon. Dia tidak menyadari dia punya hutang. Sehingga dia juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menyatakan kasih kepada Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tuh menegur Simon ya. Karena Simon tidak menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu membandingkan perbuatan Simon dengan perbuatan perempuan ini. Nah, di dalam salah satu tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu, ketika mereka bertamu ke rumah mereka, biasanya di depan rumah mereka itu ada tong air. Nah, tong air itu biasanya ada airnya dan kemudian dipakai untuk menyiram kaki mereka. Mungkin karena di sana padang pasir, perjalanan jalan kaki, kemudian kaki mereka kotor. Jadi harus dibasuh dulu supaya tidak mengotori lantai rumah tuan rumah yang mereka kunjungi pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah ini, Simon itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Hal yang biasa dilakukan oleh tuan rumah kepada tamunya, Simon tidak melakukannya. Padahal Simon yang ngundang Yesus makan di rumahnya. Bukan Yesus yang datangnya, aku mau berkunjung nih ke rumahmu Simon. Enggak, Simon yang ngundang Yesus. Tetapi dia tidak melakukan kebiasaan mereka ketika ada orang yang bertamu ke rumah mereka. Tetapi justru perempuan sundal ini yang melakukannya. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Betapa ia menghormati Yesus, betapa ia merendahkan dirinya di bawah kaki Yesus. Karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang berhutang banyak dan ia sudah diampuni dan dia melakukan ekstra kasih kepada Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Simon, Simon, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakinya. Jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mencium orang yang bertemu dengannya misalnya ketika bertamu ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana gestur menciumnya. Tetapi kalau kita lihat kata ini Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani artinya philema. Nah, jadi kata philema ini memiliki arti salam, pemberian salam ketika berjumpa atau ketika berpisah dengan seseorang. Dan juga sebagai tanda penghormatan khusus. Dan Simon tidak melakukan ini. Dia tidak melakukan penghormatan khusus kepada Yesus. Yang biasanya orang-orang Yahudi melakukan hal tersebut kepada tamunya. Padahal Simon nih yang ngundang Yesus. Tetapi dia tidak melakukan kebiasaan yang dilakukan tuan rumah ketika ada yang bertamu ke rumahnya. Jadi mungkin Simon tidak begitu respect dengan Tuhan karena dia sadar, aku tidak berhutang kok. Tetapi berbeda dengan wanita berdosa ini. Dia justru terus mencium kaki Yesus. Betapa ia sadar dia tidak layak. Dan ia menunjukkan gestur merendahkan hati, merendahkan dirinya di bawah kaki Yesus. Betapa ia mengasihi dan menghormati Yesus. Orang yang menerima sedikit juga akan sedikit berbuat kasih.
Dan orang yang menerima banyak akan semakin banyak berbuat kasih. Dan hanya orang yang tahu dan sadar ia telah diampuni, maka ia dapat melakukan perbuatan kasih. Dan saya berharap kita semua sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga sekarang memiliki panggilan untuk membagikan kasih, perbuatan baik tersebut kepada orang lain. Bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan keselamatan, sehingga sekarang kita mau melakukan perbuatan kasih. Jadi jangan sampai salah kaprah ya, kita melakukan perbuatan baik, melakukan kasih supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi tidak, itu yang membedakan kita. Justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita sekarang berbuat kasih, melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini hal yang menjadi kebenaran-kebenaran yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Kabar baiknya bagi setiap kita, khususnya bagi setiap kita yang sedang mengalami momen-momen tidak mudah dalam hidup ini, bahwa ternyata Bapak Ibu, apa yang kita alami, kerapuhan yang kita alami, kelemahan-kelemahan yang kita alami selama ini, itu juga menarik perhatian Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak ditunjukkan contoh-contoh bagaimana Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang tidak berdaya. Dan itu menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Masih ingat cerita tentang Nabi Elia? Dia adalah nabi hebat yang habis mengalahkan nabi-nabi Baal pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi setelah dia mengalahkan musuh-musuh ratusan nabi-nabi palsu pada saat itu? Semangatnya melayani Tuhan mulai kendor. Dia stres dan dia melarikan diri. Bahkan di sana dia minta mati sama Tuhan. Tuhan, better matilah Tuhan daripada begini. Dan apa yang dialami Elia menarik perhatian Tuhan. Tuhan samperin Elia yang sedang terpuruk dan sembunyi di dalam sebuah goa pada saat itu. Daud. Salah satu dosa terbesar Daud adalah perzinahannya dengan Batseba dan rencana pembunuhannya terhadap Uria, suami dari Batseba tersebut. Dan bagaimana dia begitu hancur ketika ia sudah diingatkan dengan dosa-dosanya tersebut. Dan kemudian dia menulis satu mazmur terkenal, mazmur kehancuran di dalam Mazmur 51. Dan salah satu ayatnya yang ada di ayat 17 mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Jadi keterpurukan yang kita alami, kehancuran yang kita alami tidak dipandang hina oleh Tuhan ketika kita juga membawa semuanya itu di bawah kaki Yesus. Masih ingat dengan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dia menangis dan menyesali penyangkalannya pada saat itu. Bahkan dia sudah kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia sudah kembali menjadi nelayan. Tetapi ketika dia sedang mancing, Tuhan Yesus menghampiri Petrus dengan kasih-Nya dan memulihkan Petrus. Elia, Daud, Petrus dipulihkan oleh Tuhan dari kehancuran mereka. Dan hal yang sama juga pasti Tuhan bisa lakukan bagi kita. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya penyembuh yang sempurna. Dan Tuhan yang seperti ini yang harusnya kita kenal dan kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, sekarang ini adalah satu istilah namanya generasi strawberry. Jadi istilah ini diberikan untuk anak-anak zaman now ya, untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, istilah ini diadopsi dari sebuah buah yaitu strawberry pastinya. Yang dari luar itu kelihatan cerah ya. Cukup cerah, ya menggugah selera untuk dimakan gitu. Tetapi ternyata di dalamnya itu gampang benyek. Jadi jatuh tuh langsung benyek nih buah stroberi ini. Nah, filosofi dari buah ini kemudian diambil dan diberikan kepada anak-anak zaman sekarang yaitu generasi stroberi.
Nah, di sana salah seorang ahli dari generasi ini bernama Renal Kasali. Jadi dia sudah melakukan banyak penelitian tentang generasi zilenial ini. Kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya generasi ini adalah generasi yang penuh percaya diri. Mandiri, inovatif, kreatif. Kalau kita lihat sekarang ya itu ya realitanya penuh dengan kreativitas. Bisa ngomong banyak bahasa. Ngomong bahasa Indonesia bisa, ngomong bahasa Inggris bisa, ngomong bahasa Korea bisa, ngomong sama orang tua yang gak bisa mungkin. Nah kemudian Renal Kasali ini mengatakan bahwa inilah realita generasi ini. Gitu. Mereka memiliki intelektual yang oke, rasa percaya diri yang oke, tetapi mudah rentan dengan tekanan. Jadi ketika ada pressure di tempat pekerjaan langsung resign. Ketika mengalami bentrok dalam relasi khususnya dengan orang yang lebih dewasa, mereka gampang terluka dan kemudian merasa di-abusive dan lain sebagainya. Mereka juga peduli dengan kesehatan mental sehingga gampang sekali mencap dirinya stres atau depresi hanya dengan diagnosa dari Google. Ya sebenarnya ini yang salah ya, tetapi inilah realitanya gitu. Jadi sehingga kenapa generasi itu disebut sebagai generasi strawberry. Dan inilah yang realitanya saat ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan yang ingin saya katakan bahwa generasi ini juga butuh Tuhan Bapak Ibu. Mereka butuh mengenal Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Sebagai orang dewasa, apalagi sebagai orang tua, begitu pentingnya bagi kita untuk memperkenalkan Tuhan bagi mereka sejak sekarang ini. Memperkenalkan Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Ada di dalam dosa mereka, di dalam kehancuran mereka, di dalam depresi mereka. Kita perlu memperkenalkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Dan kita perlu memperkenalkan Tuhan yang seperti ini kepada generasi ini Bapak Ibu. Kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga tidak hancur. Supaya mereka menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan pastinya. Kita perlu memperkenalkan kepada mereka bahwa ada Tuhan sang penyembuh yang sempurna. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang baik seperti Simon, tetapi dia juga mengasihi orang-orang yang gagal, orang-orang yang hidupnya hancur, seperti wanita berdosa tadi. Dan dia adalah satu-satunya Tuhan yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kehancuran tersebut. Saudara, mungkin saat ini kita sedang rusak. Gitu. Bahkan mungkin bagi orang lain, kayaknya orang ini udah gak bisa diperbaiki lagi. Mungkin saat ini keluarga kita sedang hancur dan terlihat tidak ada harapan. Ingat saudara, kita memiliki Allah. Allah sang pemilik hidup ini. Allah yang memiliki kuasa apapun di dunia ini yang bisa memperbaiki hidup kita. Ia adalah pencipta. Ia adalah sang maestro hidup ini Bapak Ibu. Ia adalah ahlinya dalam memperbaiki yang rusak. Biasanya orang yang menciptakan sesuatu, maka ia juga yang paling tahu cara untuk memperbaikinya. Dan kita memiliki Allah yang menciptakan kita, maka ia juga adalah Allah yang paling tahu bagaimana memperbaiki hidup kita yang rusak. Sama seperti apa yang ia lakukan kepada perempuan berdosa ini, juga akan ia lakukan kepada setiap kita. Terakhir, pemulihan bukanlah sebuah peristiwa yang seketika langsung terjadi. Tetapi pemulihan juga adalah sebuah proses yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita mengizinkan Dia bekerja. Tapi hanya saja yang perlu kita tahu, proses dalam hidup seseorang itu berbeda-beda. Ibarat orang yang sakit, ada yang recovery-nya cepat dan ada yang recovery-nya lama. Sama. Ada yang pemulihannya itu cepat dan ada yang pemulihannya juga lama. Tetapi bersabarlah. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan. Betapa Ia begitu mengasihi kita.
betapa ia telah menebus kita dari hukuman dosa. Dan mari kita mengingat akan kasih Tuhan ini. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Apapun diri kami, Engkau selalu menerimanya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat akan Tuhan yang begitu mengasihi kami di dalam hidup ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Tolong dan berkatilah setiap kami. Pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati keluarga kami, Engkau memberkati masa depan anak-anak kami. Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap kami yang hadir kepadamu pada saat ini. Dan sebelum kami pulang, kami rindu membawa berkat yang asalnya dari Engkau saja Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjagamu dari segala yang jahat. Dia akan menjaga jiwamu. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu. Dimanapun engkau berada, Tuhan yang akan menjaga dan melindungimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Aro untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompas selalu untuk kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.